majlis yang mulia ini, melainkan karena kerinduan kita kepada sosok besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi setiap permintaan doa-doa kita pada majlis hari ini. Tidak keluar dari perkumpulan kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, ya ramai di belakangnya. Masya Allah. Panas Bu. Hawanya panas tapi adem katanya. Ini adem namanya ya. Dibandingkan dengan padang mahsyar masih adem. Ya, dan insya Allah dengan duduknya kita di panas-panas pada siang hari ini pelebur dosa buat kita. Ya, jadi yang kita bayangkan bahwa kita duduk di majlis ini adalah duduk daripada raudhah min riyadil jannah. Nah, kalau kita udah bayangannya raudhah min riyadil jannah, tamannya surga, kira-kira enak apa enggak? Enak. Kira-kira kalau sudah di tamannya surga, Allah bakal izinin masuk surga apa enggak? Bakal diizinkan. Insya Allah dengan berkahnya maulid, berkahnya duduk bersama-sama para ulama, kita diizinkan oleh Allah bukan cuma di taman surga, melainkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, yang sama-sama kita hormati para guru-guru, para asatid, yang mana para habaib telah datang. Ada Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, ada Habib Ahmad Mahdhar Al-Attas, dan juga para habaib yang lainnya, serta para sesepuh, para tokoh masyarakat, para guru-guru, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala manjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap saatnya dapat memberikan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini pengen kenal sama siapa Bu? Pengen dekat sama siapa? Pengen dekat sama Nabi Muhammad. Ya, karena itu dirayakanlah Maulid Nabi Muhammad. Apa itu Maulid? Maulid berarti merayakan daripada hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok hari lahirnya kita muliakan? Kenapa kita malah memuliakan hari lahirnya, bukan hari hijrahnya, bukan hari kenabiannya, tapi melainkan kita memuliakan di awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena awal permulaan itu semuanya dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bakal bisa dapetin apa-apa. Kita nggak bakalan tahu yang namanya Islam. Kita nggak bakal tahu apa itu surga. Kita nggak bakalan tahu seremnya siksaan neraka kecuali karena kita kenal sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang mengajak kita dari jalan kegelapan masuk ke jalan yang terang daripada nur Islam dan nur keimanan ini. Maka kita harapkan kita semua nih, ya, keluarga kita, anak-anak tadi yang telah menyampaikan daripada isi hati mereka, ya, penampilan-penampilan daripada anak-anak yang mana semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka semua anak-anak yang saleh dan salehah, yang mana menjadikan mereka daripada anak-anak yang bertakwa kepada Allah, yang menjadikan mereka daripada orang-orang yang menjadi pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita para orang tua setidaknya bisa mendidik mereka dengan mengajarkan kepada mereka siapa itu sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghadiri majlis, dengan mengenalkan mereka kepada habaib, dengan mendekatkan diri mereka dengan orang-orang soleh, maka mereka pun akan mencari tahu siapa itu sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan keberkahan membaca maulid, ya, kita kutip daripada salah satu cerita yang diceritakan dalam maulid Syaraful Anam, yang mana di dalamnya diceritakan dulu kala di negeri Mesir terdapat satu keluarga yang rutinitas setiap tahunnya merayakan maulid. Jadi setiap tahun bikin maulid, sama di sini. Di sini setiap tahun bikin maulid Bu ya. Ya, di sini setiap tahunnya bikin maulid. Sama ini ada orang setiap tahunnya bikin maulid. Dan kebetulan dia punya tetangga orang Yahudi. Orang Yahudi berarti bagaimana orangnya? Bukan orang Islam. Ya, terdapat daripada salah satu orang Yahudi ini yang tinggal di sebelah rumahnya bertanya antara suami dan istrinya, ini kita punya tetangga lagi ngapain? Kok sibuk sekali ingin merayakan suatu perayaan yang besar?
Maka istrinya mengatakan ke suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya tetangga kita itu mengatakan bahwa biasanya mereka merayakan daripada hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun udah nggak ada omongan apa lagi, nggak ada obrolan apa-apa lagi, tidur malam harinya. Apa yang terjadi di malam harinya? Daripada wanita Yahudi tersebut bermimpi. Apa yang dilihat? Dilihat tetangganya yang sedang bikin acara ini kedatangan tamu yang mereka tidak pernah lihat. Rombongan yang begitu istimewa, di antara rombongan tersebut terdapat sosok mulia. Wajahnya tampan, bersinar, putih berseri. Siapa itu ditanya? Maka orang-orang yang di sekitarnya menjawab, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanita ini pun kembali lagi bertanya, kira-kira kalau saya panggil dijawab nggak? Kira-kira kalau saya panggil namanya saya bakal didengerin apa enggak? Kata rombongannya, panggil saja. Ya, panggil saja coba. Maka dia pun memanggil, ya Muhammad. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, labbaiki. Ya, dijawab panggilan tersebut. Ya, namanya perempuan biasa kalau nanya kan nggak cuma sekali, Bu ya. Ya, kalau nanya sukanya detail. Nah, ini udah tahu. Tadi kan nanya, boleh nggak kalau dipanggil? Katanya boleh, dipanggil. Habis dipanggil, dijawab sama Nabi Muhammad. Dia tanya lagi ke Nabi Muhammad, kenapa kamu jawab panggilan saya? Kira-kira ada nggak orang begini? Hah? Udah dijawab sama Rasulullah, dia tanya lagi, kenapa kamu jawab panggilan saya padahal kamu tahu kalau saya bukan daripada golonganmu. Saya adalah orang Yahudi, bukan daripada orang Muslim. Kenapa kamu jawab panggilanku? Maka Nabi SAW pun menjawab dengan jawaban yang indah. Apa jawabannya? Kata Nabi SAW, saya tidak menjawab panggilanmu kecuali karena saya tahu, kata Nabi SAW, bahwa Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Ya, keberkahan maulid tadi yang dilakukan oleh tetangganya ini masuk dalam hati cahaya keimanan dalam orang Yahudi tersebut. Maka dia pun mengatakan, sungguh engkau sesungguhnya Nabi yang mulia. Sungguh celaka jika ada orang yang tidak mengikutimu. Sungguh celaka jika ada orang yang tidak beriman kepadamu. Maka saksikanlah, kata dia, bahwa aku betul-betul beriman dengan dirimu dan aku bersyahadah di hadapanmu. Maka wanita tersebut mengakui dan mengikrarkan daripada keislaman di hadapan siapa? Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah nih masuk Islam dalam mimpinya. Dia bangun dari tidur. Ya, bangun tidur apa yang dia lakukan? Dia kembalikan syahadahnya. Dia ikrarkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu dia katakan apa? Sungguh besok pagi saya akan menyiapkan persiapan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad biar datang tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Udah tidur lagi malam harinya. Bangun pagi-pagi dia bingung. Ini kira-kira gimana nih? Tadi malam saya masih Yahudi, sekarang saya udah Muslim. Udah gitu mau bikin maulid lagi. Ini kira-kira suami saya bakal terima apa kagak ini? Ya. Dia lagi bingung, dia lihat suaminya udah nggak ada. Kemana suaminya? Suaminya udah di dapur. Nyiapin piring, nyiapin nampan, nyiapin gidir, ngeluarin beras, ngeluarin beli daging, beli ini. Dia bingung, istrinya tanya sama suaminya, wahai suamiku, ada apa? Kita ini nggak punya acara apa-apa, kok tiba-tiba kamu menyiapkan seakan-akan ada acara yang besar? Maka kata suaminya apa? Ini adalah perayaan daripada keislamanmu atas datangnya Nabi tadi malam di dalam mimpimu. Dia pun kaget. Siapa yang membuka daripada cerita ini? Padahal belum cerita sama siapa-siapa. Ini kan urusannya dalam mimpi. Nggak ada suaminya, nggak ada siapa-siapa. Kata dia, sesungguhnya yang telah datang kepadamu datang juga kepadaku dan menceritakan itu semua. Dan saya pun masuk Islam di tangannya. Jadi satu keluarga semua masuk Islam. Berkatnya apa? Berkat maulid yang biasa dilaksanakan daripada tetangga tersebut. Maka cahaya nur ilahi yang telah turun daripada rahmat dengan pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya tersebar bahkan kepada orang-orang yang mungkin hatinya belum terkena daripada keimanan. Maka dengan cahaya daripada maulid tersebut, cahaya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala membuat daripada keluarga yang keluar dari agama masuk dalam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan orang-orang Muslim yang kita datang di sini, masya Allah panas-panasan, ya, bawa anak, ada yang rewel, ya, ada yang minta jajan, tapi semuanya tetap duduk.
semuanya tetap mendengarkan, menyimak, memperhatikan. Padahal mungkin banyak yang hadir di sini nggak paham yang dibaca maulid tadi apa isinya. Ya, nggak tahu isi maulid apa sih. Ya, ceritanya yang mana sih? Kapan sih yang cerita lahir? Kapan sih yang cerita ini? Kita nggak tahu. Tapi karena kita merasa tentram tatkala mendengar, menyimak suara orang melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad, melantunkan daripada pembacaan sirah baginda besar Nabi Muhammad, maka di situ hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, dan kita pun merasakan itu semua. Kita rasakan bahwa kita merasa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sholawat yang kita baca pun disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal laki, perempuan, baik, muda, tua, semuanya disampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita ini yang banyak dosa nih, yang mulut kita mungkin sering ngucapin yang nggak benar, suka berbicara kotor ataupun apa. Tapi setiap kita Allahumma salli ala Muhammad, itu langsung ada malaikat menyampaikan ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan atau fulanah bin fulan, itu lagi sholawat kepadamu. Itu disampaikan, baru satu nih. Kita 1000 kali disampaikan ke Nabi Muhammad. Nggak mau tahu siapa orangnya, nggak mau tahu cara bacanya bagaimana, mau lagi duduk, mau lagi berdiri, mau sambil megang handphone, mau sambil gendong anak, mau sambil makan, mau sambil minum, itu nggak mau tahu. Malaikat langsung menyampaikan sholawat tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita yang begitu hina ini disampaikan di hadapannya. Kira-kira kalau 1000 kali disampaikan di hadapan Nabi, ingat gak Nabi sama kita? Kalau 10.000 kali kita disampaikan nama kita depan hadapan Nabi, kira-kira ingat gak? Setiap hari disampaikan, kira-kira Nabi bakal ingat gak? Gak usah Nabi Muhammad, anak bayi kalau kita ngomongin satu kalimat setiap hari berkali-kali, anak itu pun langsung bisa mengucapkan, langsung kerekam apa yang biasa diucapkan orang tuanya. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana adalah manusia termulia dan teristimewa, maka akan mengingat setiap nama daripada umatnya yang rajin bersalawat kepada dirinya. Dan itulah nanti daripada alamat mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dinyatakan dalam hadisnya, sesungguhnya orang-orang yang terdekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita sebagai umatnya yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nama-nama kita bisa disampaikan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita meminta keberkahan daripada kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dinyatakan dalam syair Burdah, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad al-Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, maka setiap hajat-hajat kami, permintaan kami ini masing-masing punya hajat. Pengen biar hutangnya lunas, ada yang kepengen bisa beli rumah, ada yang kepengen biar anaknya dapat jodoh, ada yang kepengen biar anaknya jadi anak yang saleh-salehah. Semua maksud tersebut, maka dengan keberkahan Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya Allah, ampunilah kami karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.